Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaslin Faiza Kansa dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis di Universitas Muhammadiyah Riau. Perkenalkan, nama saya Salwanisa Zahra dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Riau. Di video kali ini, kami diberi tugas untuk menganalisis laporan keuangan dari suatu perusahaan sebagai ujian akhir semester 2 tahun 2021, yang dimana kami menganalisis yang pertama laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan. Data yang kami ambil dari PT S Hardware pada tahun 2019. Berikut penjelasan. Perseroan didirikan pada tahun 1995 dan bergerak di bidang usaha perlengkapan rumah tangga dan gaya hidup. Produk-produk perseroan dipasarkan di bawah berbagai merek dagang termasuk S, Crispo, dan Kris. Perseroan membuka gerai pertama pada tahun 1996 di Karawaci, Tangerang. Sejak saat itu, Perseroan terus berkembang sebagai perusahaan retail dan kini telah menjadi salah satu perusahaan retail terkemuka yang menyediakan beragam perlengkapan rumah tangga dan gaya hidup di Indonesia. Dengan jaringan gerai modern yang dikelola secara profesional dan didukung proses pengadaan, operasi, dan penjualan terpadu, Perseroan semakin dikenal sebagai one-stop shopping untuk produk-produk perlengkapan rumah tangga dan gaya hidup berkualitas. Sistem pengelolaan usaha yang terintegritas mampu menciptakan nilai tambah produk yang bersifat value for money, sehingga menjadikan Perseroan sebagai the helpful place bagi pelanggan maupun pemangku kepentingan lainnya. Saat ini Perseroan telah terdaftar sebagai emiten di Bursa Efek Indonesia sejak 6 November 2007 dengan kode bursa S. Perseroan melakukan penawaran saham sebesar 30% kepada publik, dan kini saham free float Perseroan telah mencapai jumlah 40%. Selain itu, likuiditas perdagangan dan perluasan kepemilikan saham juga ditingkatkan melalui pemecahan saham dengan rasio 1:10 sejak 1 November 2012. Laporan posisi keuangan itu salah satu laporan keuangan yang dibuat oleh sebuah perusahaan untuk memberikan informasi tentang posisi aktiva, kewajiban, dan modal pada akhir periode. Pada tahun 2018, aset lancurnya berjumlah 4.990.475.383 rupiah, dan pada tahun 2019, aset lancurnya berjumlah 4.324.328.815.680 rupiah. Pada aset tidak lancarnya tahun 2018 berjumlah 1.224.900.380.158 rupiah, dan pada tahun 2019 berjumlah 1.380.987.769 rupiah. Jika ditotalkan aset lancar dengan aset tidak lancarnya, pada tahun 2018 ia berjumlah 5.321.180.855.541 rupiah. Pada tahun 2019, total asetnya 5.969.169.803.449 rupiah. Pada tahun 2018, liabilitas jangka pendeknya berjumlah 635.459.387 rupiah, dan pada tahun 2019 yaitu berjumlah 569.418.484.153 rupiah. Sedangkan total liabilitas jangka panjang pada tahun 2018 yaitu berjumlah 454.954.350.225 rupiah. Sedangkan pada tahun 2019 total liabilitas jangka panjangnya berjumlah 610.057.043.432 rupiah. Jadi total liabilitas pada tahun 2018 berjumlah 1.089.809.612 rupiah. Dan total liabilitas pada tahun 2019 berjumlah 1.137.675.527.585 rupiah. Selanjutnya ekuitas pada tahun 2018 berjumlah
Rp4.231.471.045.049 sedangkan pada tahun 2019 ia berjumlah Rp4.434.275.864. Jadi total liabilitas dan ekuitasnya yaitu pada tahun 2018 berjumlah Rp5.180.180.855.541 dan pada tahun 2019 berjumlah Rp5.920.169.803.449. Selanjutnya laporan laba rugi. Laporan laba rugi yaitu laporan yang berisi data-data pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan. Penjualan dan pendapatan usaha pada tahun 2018 berjumlah Rp7.239.254.268.263 dan pada tahun 2019 berjumlah Rp8.117.417.045.655 mengalami kenaikan sebesar Rp992.962.777.392. Pada beban pokok penjualan dan pendapatan, tahun 2018 berjumlah Rp3.596.596.070.656 dan pada tahun 2019 berjumlah Rp4.455.626.726.811 mengalami kenaikan sebesar Rp4.599.030.656.155. Pada beban penjualannya, tahun 2018 sebesar Rp1.528.528.748.836. Pada tahun 2019 berjumlah Rp1.968.061.317.493 mengalami kenaikan sebesar Rp284.532.568.657. Beban umum dan administrasi pada tahun 2018 berjumlah Rp689.857.885 dan pada tahun 2019 ia berjumlah Rp756.454.370.806 mengalami kenaikan sebesar Rp69.284.512.921. Maka pendapatannya bisa kita peroleh sebesar Rp1.991.933.433.547 dan biaya atau bebannya sebesar Rp3.533.781.578. Selanjutnya adalah laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas atau modal adalah merupakan salah satu dari laporan keuangan yang harus dibuat oleh perusahaan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut. Pada modal saham tahun 2017, saldonya berjumlah Rp171.500.000.000. Pada tahun 2018 dan 2019 tetap sama karena tidak adanya penambahan atau pengurangan dalam operasi perusahaan. Selanjutnya, tambahan modal disetor. Pada tahun 2017, saldonya sejumlah Rp169.496.948. Pada tahun 2018 bertambah sejumlah Rp404.436.481. Karena adanya penjualan kembali saham sejumlah Rp35.289.309.533. Pada tahun 2019 tetap sama saldonya pada tahun 2018. Selanjutnya saya isi transaksi perubahan ekuitas.
Jadi, saldo pada tahun 2017 sejumlah Rp213.797.199. Pada tahun 2018 dan 2019 tetap sama karena tidak ada penambahan atau pengurangan. Dan seterusnya saya akan membacakan total saldo. Total saldo pada tahun 2017 yaitu Rp3.512.779.853 ditambahkan dengan Rp964.554.026.626 lalu ditambahkan lagi dengan Rp69.949.533 lalu dikurangkan dengan Rp89.343.686.991 lalu ditambahkan dengan Rp67.523.388.086 lalu kita dapatkan hasil untuk tahun 2018 yaitu Rp1.310.105.904.792. Lalu kita kurangkan dengan Rp483.562.258.825. Lalu dikurangkan lagi dengan Rp45.528.831.725. Kita dapatkan hasil total saldo untuk 2019 yaitu Rp4.746.432.881.349. Sekian analisa dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.